Sejumlah pelanggan PDAM Kota Pangkal Pinang mengaku khawatir mengonsumsi air dari PDAM. Hal itu dikarenakan keraguan atas kualitas air yang bersumber dari beberapa titik kolong dinilai belum terjamin kesehatannya. Seperti halnya yang dirasakan Jumiati, warga Jalan Balai Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurutnya, kondisi kolong yang merupakan sumber air baku PDAM sangat keruh. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Ahmad Rifki Ramadhani yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rifki. Terima kasih rekan Mei. Baik Tribuners, dapat kami informasikan bahwa memang benar sejumlah warga, khususnya pelanggan dari perusahaan daerah air minum atau PDAM Kota Pangkal Pinang, mengaku khawatir ya, serta tak berani untuk mengkonsumsi air dari PDAM Kota Pangkal Pinang, di mana seperti yang diketahui bahwa sumber air PDAM ini berasal dari 3 titik kolong. Kolong pertama berasal dari kolong Kacang Padang, kemudian kolong kedua di kolong Perindang, dan kolong ketiga di kolong Bacang. Nah, ketiga kolong ini berdasarkan pantauan tim kami di lapangan memang uh, tingkat kekeruhannya air sangat tinggi, berwarna kecoklatan, kemudian dipenuhi juga dengan sampah, sehingga keraguan-keraguan dari warga atas hal tersebut menyebabkan mereka tak berani. Karena jika dikonsumsi lebih lanjut, mereka khawatir hal tersebut akan berpengaruh terhadap kesehatan. Dan mereka juga beralasan bahwa jika untuk aktivitas lainnya, seperti mencuci dan kebutuhan rumah tangga lainnya, itu mereka berani, namun jika untuk mengkonsumsi itu tidak. Dan untuk tingkat kekeruhan air sendiri, itu juga terkadang sampai di rumah warga, di mana saat dibuka keran dari air yang bersumber dari PDAM, tak jarang juga kekeruhan tersebut terjadi sampai ke rumah warga, namun itu hanya pada waktu tertentu saja. Nah, hal inilah, beberapa poin inilah yang menyebabkan warga tidak berani. Dan memang berdasarkan informasi dari PLT Perumda PDAM Kota Pangkal Pinang Ervani, beliau mengatakan bahwa tingkat kekeruhan air memang tinggi, namun kekeruhan untuk penyaluran air sampai ke rumah pelanggan itu tidak berasal dari sumber air baku langsung, melainkan sumber air baku itu harus melewati proses pengolahan, di mana proses pengolahan ini sendiri terbagi menjadi 2 titik, yakni berada di kolong Pedindang, kemudian kolong Bacang. Nah, ketika air sampai di rumah warga, maka air yang berasal dari kolong-kolong yang dinilai keruh tadi melalui proses pengolahan konvensional. Dalam proses pengolahan konvensional ini, mereka menilai beberapa aspek terkait kualitas air, baik itu dari fisika, kimia, dan mikrobiologinya, sehingga ketika disalurkan ke rumah, air-air tersebut jernih dan layak dikonsumsi. Pihaknya pun juga menggandeng dinas kesehatan setempat untuk mengecek kualitas air agar kesehatan air ini terjamin, di mana pengujian ini dilakukan oleh pakar-pakar yang ahlinya di laboratorium dinas kesehatan, dan juga setiap 6 bulan sekali akan dilakukan pengujian parameter secara lengkap agar memang kualitas air dapat terjamin. Namun memang terkadang pihaknya juga menanggapi terkait keluhan masyarakat, terkadang memang air keruh. Nah, namun air keruh itu memang biasanya diakibatkan oleh beberapa kasus tertentu, misalnya proyek drainase atau pipa pecah, sehingga ketika air mengalir ke rumah warga yang berasal dari sumber PDAM tadi kotor. Itulah yang menyebabkan kotor. Namun pihaknya berkomitmen jika ada aduan dari warga langsung diatasi. Dan berdasarkan informasi dari warga setempat, untuk sumber air baku yang berada di tiga kolong ini memang kotor ya. Tapi jika dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, untuk saat ini dinilai lebih lumayan. Karena pada sebelumnya, kurang lebih beberapa tahun yang lalu, itu kekeruhan air kemudian sampahnya itu lebih banyak. Nah, untuk saat ini sendiri, sampah-sampah yang ada di sana dinilai berkurang karena
masyarakat sudah lebih peduli, dan hal tersebut juga dipertegas melalui himbauan-himbauan yang sudah ditulis pemerintah terkait larangan untuk membuang sampah di kolong sumber air baku PDAM tersebut. Kemudian juga tak jarang petugas kebersihan turut membersihkan kolong-kolong yang ada di sana agar menjaga dari kualitas air PDAM ini sendiri. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Ahmad Rifki atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.